Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Semoga hari ini kalian sehat selalu. Bertemu kembali dalam video pembelajaran dengan saya Dwi Arpeni dari SMA Negeri 1 Sentolo. Dalam pembelajaran sejarah peminatan hari ini akan kita bahas tentang Kerajaan Demak untuk kelas 11 IPS. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi tentang Kerajaan Demak, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang kejayaan sampai keruntuhan Kerajaan Demak. Para siswa sekalian, sebelum kita mempelajari Kerajaan Demak, ada satu pertanyaan, apakah ada hubungan antara Kerajaan Demak dengan Kerajaan Majapahit? Silahkan kalian pikirkan. Para siswa sekalian, bahwa berakhirnya Kerajaan Majapahit atau keruntuhan Kerajaan Majapahit salah satunya karena munculnya Kerajaan Demak. Sebenarnya Kerajaan Demak dulunya merupakan kadipaten yang di bawah kekuasaan Majapahit. Begitu Majapahit menampakkan tanda-tanda keruntuhannya, kemudian Demak secara pelan-pelan dan pasti melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Raden Patah. Dan pada tahun 1500 berdirilah Kerajaan Islam Demak di Jawa yang dibantu oleh para wali. Para siswa sekalian, materi selanjutnya akan kita bahas mengenai perkembangan pemerintahan dan politik di Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang berdiri pada tahun 1500 dengan raja pertamanya adalah Raden Patah berkembang menjadi kerajaan besar karena adanya beberapa faktor yang mendukungnya. Yang pertama adalah letaknya yang strategis, kemudian yang kedua mundurnya Kerajaan Majapahit, yang ketiga adanya pelabuhan berkota di Semarang yang merupakan pelabuhan ekspor impor, dan Demak menjadi pusat perkembangan agama Islam. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan bantuan para wali, wilayah Demak diperluas meliputi Pati, Rembang, Jepara, Semarang, dan kepulauan di Selat Karimata. Dengan wilayah yang luas, berarti hasil bumi menjadi semakin banyak dan menambah kemakmuran Kerajaan Demak. Selain itu, menjadikan ekonomi juga berkembang pesat dan agama Islam berkembang dengan baik. Juga di Kerajaan Demak memiliki armada laut yang kuat. Pengganti dari Raden Patah adalah Patiunus
yang berkuasa pada tahun 1518 sampai 1521 merupakan raja yang gagah berani, yaitu berusaha melawan Portugis di Malaka, tetapi mengalami kegagalan dan beliau mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Kemudian sebagai pengganti dari Patiunus adalah adiknya yang bernama Pangeran Trenggono yang berkuasa pada tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono merupakan raja yang besar, bijaksana, adil, pandai memimpin, dan menguasai angkatan perang. Bisa kalian lihat, ini ada gambar. Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak juga berusaha untuk meluaskan wilayahnya di daerah Jawa Barat. Khususnya adalah di daerah Sunda Kelapa, kemudian Banten, Cirebon, dan Gresik. Dan usaha ini berhasil di bawah Panglima dari Kerajaan Demak, yaitu Fathahillah. Bahkan kemudian Fathahillah diangkat sebagai raja di Cirebon. Selain wilayahnya yang semakin luas, Kerajaan Demak juga menjadi pusat perdagangan baik nasional maupun internasional. Juga menjadi penyebar atau pusat perkembangan agama Islam. Kemudian usaha dari Sultan Trenggono yang selanjutnya adalah menguasai daerah Pajang, Mataram, dan Madura. Kemudian untuk mempererat hubungan dengan daerah-daerah taklukan, Pangeran Trenggono berusaha untuk melaksanakan perkawinan politik, yaitu putrinya dinikahkan dengan Pangeran Langgar atau Bupati Madura, dan juga dinikahkan dengan Mas Karepet atau yang terkenal dengan Joko Tingkir, putra Bupati Pengging. Yang kedua tokoh ini dijadikan menantu Pangeran Trenggono, dan untuk Joko Tingkir dijadikan Bupati Pajang dengan gelar Hadi Wijaya. Kemudian langkah yang selanjutnya dari Sultan Trenggono untuk menguasai daerah sekitarnya adalah ke Pasuruan, Jawa Timur, tetapi mengalami kegagalan. Bahkan Sultan Trenggono tewas dalam pertempuran pada tahun 1546. Dengan wafatnya Sultan Trenggono, sebagai gantinya adalah Sultan Prawoto. Tapi kemudian di Kerajaan Demak mulai timbul kekacauan politik. Para siswa sekalian, materi yang akan kita bahas selanjutnya
adalah penyebab keruntuhan Kerajaan Demak. Antara lain, yang pertama disebabkan karena wafatnya Sultan Trenggono, di mana kemudian tidak ada lagi pengganti yang secakap beliau. Kemudian penyebab yang kedua adalah bidang ekonomi mengalami kemunduran atau perdagangan melemah. Kemudian penyebab yang ketiga adalah di bidang militer mengalami kemunduran. Kemudian penyebab yang keempat adalah kerajaan bawahan mulai melepaskan diri. Dan yang kelima adalah adanya perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto melawan Arya Penangsang. Para siswa sekalian, penyebab yang paling pokok yang menjadikan Kerajaan Demak runtuh adalah perebutan kekuasaan. Dimulai dengan meninggalnya Sultan Trenggono yang kemudian digantikan oleh putranya Sunan Prawoto, tetapi kemudian terjadi perebutan yang dilakukan oleh Pangeran Sedo ing Lepen, yaitu kakak dari Sultan Trenggono. Perang ini kemudian dimenangkan oleh Sunan Prawoto, tetapi putra dari Pangeran Sedo ing Lepen yang bernama Arya Penangsang kemudian membalas kematian dari ayahnya. Dan perlawanan antara Sunan Prawoto dengan Arya Penangsang dimenangkan oleh Arya Penangsang. Berkuasalah Arya Penangsang di Kerajaan Demak. Tidak lama kemudian Arya Penangsang dilawan oleh Pangeran Hadiri atau yang terkenal dengan Sultan Kalinyamat, yang juga merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Tetapi Pangeran Hadiri pun akhirnya terbunuh dan perlawanan dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Ratu Kalinyamat. Perlawanan antara Arya Penangsang dengan Ratu Kalinyamat dimenangkan oleh Arya Penangsang, yang kemudian Ratu Kalinyamat membuat sayembara, siapa yang berani melawan Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah. Sayembara ini kemudian ditanggapi oleh tokoh Joko Tingkir, yaitu adik ipar dari Pangeran Kalinyamat dan Sunan Prawoto. Munculnya kemudian perlawanan antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir, di mana kemudian Joko Tingkir dibantu oleh Ki Ageng Panjawi dan Ki Ageng Pemanahan. Dalam perlawanan antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir dimenangkan oleh Joko Tingkir, dan Arya Penangsang tewas di tangan Danang Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Para siswa sekalian, dengan kemenangan dari Joko Tingkir, kemudian kekuasaan Demak sekarang berada di tangan Jaka Tingkir, dan tokoh yang sudah membantu dalam perlawanan ini adalah Ki Ageng Panjawi, kemudian diberi hadiah tanah di Pati, dan Ki Ageng Pemanahan mendapat tanah di Mataram. Para siswa sekalian,
Setelah Demak berada di tangan Joko Tingkir, kemudian yang menjadi raja adalah Joko Tingkir dan beliau bergelar Sultan Hadiwijaya. Tapi karena keadaan Demak yang hancur karena perang, akhirnya pada tahun 1568 kerajaan Demak dipindah ke Pajang dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Demak mengalami kehancuran karena adanya perang saudara. Kemudian yang kedua, untuk mendekati daerah pertanian yang subur di sekitar Surakarta dan Klaten. Kemudian penyebab yang ketiga adalah menjauhi musuh politik di sekitar wilayah Demak. Dan yang keempat, mendekati daerah pendukungnya, yaitu Tingkir dan Pajang. Demikianlah para siswa materi yang sudah kita bahas tentang kerajaan Demak. Marilah kita simpulkan materi ini bahwa suatu kerajaan bisa berkembang dengan pesat apabila raja bertindak bijaksana, mengerti tentang keadaan rakyatnya, dan berusaha untuk memajukan rakyatnya dengan segala usaha atau cara. Para siswa sekalian, apabila raja berselisih untuk berebut jabatan, akan menghasilkan suatu kerajaan yang menuju kehancuran. Para siswa sekalian, marilah kita teladani para tokoh-tokoh kita dalam perjuangannya mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi rakyatnya. Demikianlah para siswa, sampai berjumpa di lain materi, dan jangan lupa jaga kesehatan, bahagia dalam belajar untuk mencapai sukses. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.